Baik teman-teman, di sini kita mempunyai motor AC satu fase ya, bekas dari kompresor AC yang telah tidak terpakai. Nah, ini kita akan coba simulasikan ya, apakah masih berfungsi atau tidak ya teman-teman, motor AC-nya. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari motor AC ini? Yuk, mari kita bahas teman-teman. Nah, di sini sudah ada animasi prinsip kerja dari motor AC ya teman-teman. Di motor AC ini ada beberapa komponen utama teman-teman ya. Ada rotor, bagian yang bergerak, kemudian ada stator ya, yang mengelilingi rotor teman-teman. Ini merupakan bagian statis, tidak bergerak, tapi dia berperan penting dalam membuat efek magnetik ya. Jadi akan menimbulkan medan magnet yang membuat rotor berputar ya teman-teman. Pada motor AC satu fasa ini, pada saat kita berikan tegangan AC, motor tidak akan langsung berputar ya. Dia memerlukan tambahan komponen yang dapat memacu rotor untuk berputar, yaitu kapasitor teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita akan simulasikan ya teman-teman. Kondisi pertama yaitu tanpa kapasitor ya. Nah, pada saat motor AC ini diberikan tegangan AC teman-teman, tanpa kapasitor di sini ya. Jadi motor ini tidak akan berputar ya, hanya berdengung atau jamming teman-teman. Dikarenakan kumparan utama yang terpasang di sumbu X ini diberikan tegangan yang sama pada waktu yang sama dan fase yang sama, maka akan energis masing-masing kumparan ya, dengan arah yang berlawanan, tarik-menarik, sehingga resultan gayanya adalah 0 ya teman-teman. Akibatnya motor tidak berputar ya. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua ya, yaitu dengan menambahkan kapasitor yang terhubung secara seri dengan kumparan bantu dengan posisi yang terpasang yaitu 90 derajat terhadap kumparan utama ya. Kita coba ya. Nah, di sini motor akan berputar teman-teman ya jika diberi kapasitor, karena kapasitor ini akan menggeser fasa arusnya ya teman-teman sebesar 90 derajat terhadap arus utama ya, sehingga muncul medan magnet putar di antara rotor dan kumparan ya teman-teman. Akibatnya rotor akan berputar ya, mengikuti arah medan magnet terkuat ya teman-teman. Nah, kenapa sih bisa terbentuk beda fasa ya pada saat dipasang kapasitor? Dikarenakan adanya perbedaan fasa arus ya antara arus di kapasitor di kumparan bantu dengan arus di kumparan utama ya, atau di induktor teman-teman. Jadi sifat dari kapasitor adalah arus yang melewatinya akan lead ya terhadap tegangan ya teman-teman. Jadi kapasitor ini akan mengisi terlebih dahulu teman-teman ya, atau charge. Nah, setelah selesai mengisi barulah muncul beda potensial di antara kedua kepingannya ya teman-teman. Berbeda dengan induktor atau kumparan ya. Induktor ini kebalikannya teman-teman, dia arusnya adalah lag ya, atau tertinggal daripada tegangannya ya. Jadi pada induktor tegangannya akan muncul terlebih dahulu daripada arusnya ya teman-teman. Nah, inilah yang membuat adanya beda fasa ya antara kumparan bantu dengan kumparan utama teman-teman. Nah, dari gelombang ini bisa kita lihat ya, posisi rotornya bergerak dari arah mana ke mana ya teman-teman. Gelombang berwarna biru ini yang merupakan arus utama ya. Kemudian yang warna merah ini adalah arus bantu ya teman-teman. Nah, misalkan di posisi awal ya di sini ya. Nah, di sini kita kurangin kecepatannya ya biar lebih terlihat ya. Nah, di sini ini kumparan utama arusnya lebih tinggi ya daripada kumparan bantu teman-teman. Sehingga medan magnet di kumparan utama ini ya lebih kuat daripada medan magnet di kumparan bantu ya. Kemudian yang di kedua ini, medan magnet di kumparan bantu lebih kuat daripada medan magnet di kumparan utama ya, sehingga tertarik ya dari sini ke sini ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga teman-teman ya, medan magnet di kumparan utama lebih kuat daripada medan magnet di kumparan bantu ya, sehingga tertarik ke sini ya teman-teman. Nah, begitu seterusnya ya. Dia akan terus mengikuti medan magnet terkuat ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Oke, medan magnet di kumparan bantu yang merah ya lebih kuat daripada medan magnet di kumparan utama, sehingga tertarik ya teman-teman ke sini. Begitu juga seterusnya teman-teman ya, sehingga rotor ini akan berputar kontinu ya. Nah, demikian prinsip kerja dari motor AC single fasa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi real ya dengan komponen asli ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada motor AC, hanya saja terminalnya terlalu pendek ya teman-teman, sehingga kita perlu menyolir ulang agar memudahkan terminasi ya.
Nah, di sini kita akan mulai untuk menyambungkan kabel baru ke terminal yang lama dan menyoldernya, teman-teman. Jangan lupa untuk menandai warna kabel yang lama ya, teman-teman. Yellow, blue, rednya ya, agar tidak salah ya saat koneksi nanti. Kemudian setelah selesai menyolder dengan kabel yang baru, teman-teman, kita isolasi terminalnya ini menggunakan lem tembak ya, agar antar terminalnya tidak short ya, teman-teman. Nah, sebelum kita connect rangkaiannya dengan power supply 220 volt AC dan kapasitor, teman-teman, kita perlu pastikan dahulu masing-masing terminalnya tidak short ya. Kita menggunakan ohmmeter, kita ukur antara terminal yellow dengan blue, kemudian blue dan red, dan yellow dengan red harusnya tidak ada short ya, teman-teman. Nah, jika sudah tidak ada short, maka kita bisa lanjut ke selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini kita telah mempunyai kapasitor 1,5 mikrofarad dengan rating voltage 450 volt AC, teman-teman, sesuai dengan spesifikasi yang ada di motor AC ya. Kita samakan saja, nanti akan kita pasang. Oke, teman-teman, kemudian kita konekkan terminal motor AC ini dengan kapasitor, sesuaikan dengan rangkaian ini ya, teman-teman. Blue-nya, terminal blue atau biru, kita hubungkan dengan salah satu kaki kapasitor. Kemudian jika sudah, selanjutnya kita lanjut mengkonek terminal red merah dengan salah satu kaki kapasitornya lagi yang lain. Nah, teman-teman, untuk kapasitornya sudah kita hubungkan dengan terminal blue dan red ya di motor AC. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan power 220 volt AC ini ke motor AC ya, teman-teman. Kita tarik kabel dulu dan kita gunakan breaker ya agar lebih aman dan kita lebih mudah untuk simulasinya, teman-teman. Kita hubungkan supply 20 volt ini sebagai incomingnya ya. Kemudian pada sisi outcomingnya atau outputnya dari breaker kita hubungkan dengan terminal blue yellow ya pada motor AC ini, teman-teman. Nah, berikut sudah selesai untuk rangkaiannya, teman-teman. Nah, agar pada saat disimulasi nanti rotornya terlihat berputar, teman-teman, kita hubungkan dengan kabel TIS ya pada sambungan rotornya ini agar terlihat seperti baling-baling, teman-teman ya, sehingga visualisasi putarannya terlihat dengan jelas ya. Kemudian kita nyalakan untuk supply AC-nya, kita ukur dulu di incoming-nya harusnya terbaca 220 volt ya. Oke, sudah tegangan AC-nya. Tinggal kita coba simulasi, teman-teman ya. Kita on-kan breaker-nya. Nah, di sini terlihat motornya berputar, teman-teman ya. Rotor berputar, coba kita amati ya. Kita off-kan breaker-nya. Motor perlahan mulai melambat ya, teman-teman. Dan akhirnya berhenti ya. Kemudian untuk membalik arah putaran dari motor AC ini dapat kita lakukan dengan cara memindah salah satu kabel sumber ya, misalkan sisi fasanya yang awal terkonek di terminal blue, kita pindah ke terminal merah ya atau red ya, teman-teman. Seperti pada rangkaian berikut ya. Nah, untuk animasinya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Kita pindahkan ke warna merah ya kabel fasanya sehingga motor berbalik putarannya, teman-teman. Kemudian sebaliknya kita connect ke warna biru kabel fasanya, maka motor akan berbalik putarannya. Nah, demikian teman-teman. Terima kasih.